النبي وعند المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz kitabih At-Tadhkiratul Harramiyah radhiyallahu anhu wa anhum wa an jami'il muslimin fi daranil amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya Taqriratus Sabil, di dalam kitabnya At-Tadhkiratul Harramiyah sampai daripada perkataannya sampai lagi wa yustaratu fil Fatihah, dalam baca Fatihah disyaratkan perhatikan. Wa yustaratu fil Fatihah mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa adamul lahnil muhil bil ma'na wa alla tasmuta fi ahmaliha sa'tatan tawilatan wa la qasiratan taqsidu biha qata'al qira'ah wa alla yatakhallalaha dhikrun ajnabi. Kita membahas masih rukun sembahyang ya. Sembahyang. Nah, di antara rukun sembahyang itu kan ada membaca Al-Fatihah. Orang sembahyang Al-Fatihahnya ada jujur ada sah. Ya. Apa itu? Kita baca Al-Fatihah maksudnya. Bacaan Al-Fatihahnya ada jujur ada sah. Jangan kan ya ada. Kan tinggal tasdidnya ya. Bukan sepele banget. Nah, ada sah. Apalagi Fatihahnya itu diubah dalam bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa bulan yang lalu ajaran yang mengajarkan Al-Fatihah itu kita sembahyang itu pakai bahasa Indonesia. Kalau kita kan sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kalau boleh gitu ya, ada mau? Ya teh. Tak salah hanya membaca Al-Fatihah, tak salah hurufnya atau tinggal tasdidnya. Kan adanya Al-Fatihah itu kan banyak tasdid seperti iya kana wa iya kana nasta'in. Mana ada tasdidnya lah. Nah, kan tinggal tasdidnya itu bisa. Makanya apa namanya? Bagaimana itu belajarlah. Belajar. Nah, jadi dalam membaca Al-Fatihah disyaratkan memperhatikan bacaan hurufnya. Bacaannya kita perhatikan. Jangan sampai kesalah. Kemudian memperhatikan bacaan hurufnya, tasdidnya juga. Tasdid hurufnya jelas ya, maka hurufnya jujur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah. Salah dah. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini Ar-Rahmanir Rahim. Salah kita ya Allah. Maliki yaumiddin. Nah, ini berarti middin. Ada yang membaca Maliki yaumiddin.
midin. Kalau tasdid aturannya maliki yaumiddin. Tasdid ya. Tanya ada tasdid. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aturannya dia. Tasdid ya benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yustaratu fil Fatihah mura'atu hurufiha. Disyaratkan ketika membaca Al-Fatihah huruf-hurufnya jelas. Maka Fatihah ada istilah mengaji. Jangan sampai baca Al-Fatihah huruf-hurufnya salah. Lah, apalagi ajaran baru-barunya adalah ajarannya. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah dan baca Indonesia. Jangan kita kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ada segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam dunia. Nah, ini bang kita belajar lah. Belajar dari tahu. Nah, al-ilmu bitta'allum. Dengan belajar kita tahu. Ada kawan yang beratnya kita mengetahui sesuatu tanpa belajar itu ada. Laisal mar'u yuladu aliman. Ada orang tua yang lahir dalam keadaan alim itu ada. Usul itu jangan ada orang belajar alim. Ada di mana ada alim yang belajar? Rasulullah belajar ya. Siapa keturunan Rasulullah? Jibril. Nah. Ya, Jibril. Rasulullah belajar al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tanpa belajar ya kita ada bisa. Belajar bagaimana? Bagaimana belajar mengguyur sampai yang bagaimana? Lah, mengguyuri wudu nih. Bagaimana? Kemudian pulang nih baru puasa, nih pulang puasa nih kita nih. Bagaimana kita aja apa aja ilmunya. Seseorang itu beramal beribadah kalau yang ada 4 fondasi ini kalau bakal diterima ibadahnya. 1 ilmu. 2 yang diharap ridhonya Allah. Ridho kalau kita beramal beribadah yang diutamakan ridhonya Allah ada diterima. Yang ketiga sabar. Ada ibaratnya beramal beribadah itu setengah-setengah aja dong. Yang keempat balasan dari Allah yang dicari. Selain ridho ya balasan. Kita tuh beramal beribadahnya ada balasan ini. Ayat membagi Yasin, apa ibadah itu nih? Yasin, apalagi? Al-Habib aja gitu lah. Ada yang di sini. Waqi'ah, Tabarak, salawat juga. Salawat, itu apa yang dia baca itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ada ganjarannya. Itu yang kita harapkan ya. Ya setidaknya yang paling kita harapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja kita hadir majelis ya Allah. Banyak yang kita dapatkan. Ya, banyak kita dapatkan dapat rahmat, kasih sayang dari Allah, muraqabah, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita dapatkan ketika kita hadir majelis, tapi paling kadang yang kita dapatkan ketika kita bangun daripada majelis ini adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni oleh Allah. Dari bulan Ramadan lah, mudah-mudahan pada habis bulan Ramadan kita bersih daripada dosa, bersih daripada melakukan kemaksiatan, bersih sebenarnya. Ramadan itu kan 10 pertama ampunan, rahmat dan rahmat. 10 pertama rahmat dari Allah, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan daripada panasnya api neraka. Nah, jadi 10 pertama min beriman, beramal, beribadah, dapat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. 10 kedua beriman, beramal, beribadah, maghfirah.
Karena dari Allah Subhanahu wa taala 1,3 beramal beribadah, nah pembebasan daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang beribadah itu berat banget. Ibadah itu berat. Kalau kita ada memaksa untuk beramal beribadah itu apa? Memang dipaksa beramal beribadah itu. Ya, paksa. Para aulia wa sholihin itu mereka beramal beribadah itu awalnya paksa juga. Nah Imam Syafi'i itu bulan Ramadan mengatakan Quran 60 kali khatam, 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Kita sekali khatamnya bilang berapa? Nah itu Bang dulu kan Syafi'i mereka juga dilakukan. Ya, dilawan kita beramal baik kita lawan. Kalau itu dilawan. Ini bulan Ramadan ini parah ya. Bulan Ramadan ini parah. Nah jadi kita perbanyak amal, perbanyak ibadah. Agendakan apa yang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ya? Agendakan apa yang kita hendak? Kalau Quran yang bulan Ramadan ini asalkan Anda menghatamkan Quran dari 2 kali datang. Tahun kemarin sekali datang aja, tahun ini 2 kali datang, bagus. Lawan pulang lagi sebelum masuk bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan nih, itu kita dianjurkan untuk memasang niat yang banyak. Bila Ramadan kita masuk ya, Insya Allah satu lah, Insya Allah satu lagi, satu juga bu, satu lah. Kata orang kita nunggu langsung sebenarnya. Kita lagi cuma kita orang pakai rupiah. Rupiah itu rupiah hilal. Jadi itu cuma hilal. Hilal itu bulan lagi. Karena kan ada sidang isbat. Ajar ulama puasaan, besok puasa. Ya kalau yang ada ya ada. Beda dengan saudara kita saudara yang Muhammadiyah. Itu mereka itu memakai hisab. Kalau kita takut kenapa bro? Jadi kita lalu hubungan kepada beda Tuhan dan sama aja Tuhannya. Sama aja, cuma mereka itu memakai metode hisab, kita memakai metode hilal. Hilal itu bulan. Nah, jadi ada alatnya, ada ilmunya. Ya. Oh, bulan kelihatan. Oh, besok tanggal 1. Nah. Tapi kayak kita yang ada visi ilmu ini kita tahu lah melihat hilal. Namun hilal kayaknya melihat. Hilal itu ada kawan, kan ada ilmunya tahu dulu. Bulan. Saya jadi masuk ke satu Ramadan dengan niat yang pertama dulu niat puasa. Menurut Imam Malik yang memperbolehkan memasang niat 1 kali dalam 1 bulan penuh. Itu pemulahan kita kan cetak. Atau dalam konten ini dari ini di YouTube. Di hari pertama atau di malam pertama bulan Ramadan kita dianjurkan memasang niat bertaklid kepada Imam Malik. Bagaimana niatnya? Sahajaku memasang niat 1 kali dalam 1 bulan untuk berpuasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru dia pasang niat lagi sekali lagi, nawaitu shauma badin an adai fardhi syahri Ramadan fi hadhihi sanah lillahi Allahu akbar. Nah. Nah, itulah. Sudah dicatat? Dicatat saudara? Saya bertaklid kepada Imam Malik yang bertaklid
Bapak ya. Jadi niatnya lah di hari pertama bulan Ramadan ya, tepatnya malam pertama bulan Ramadan dianjurkan kita bertaklid kepada Imam Malik. Bagaimana taklidnya? Sahajaku bertaklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan memasang niat 1 kali dalam 1 bulan penuh untuk berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia di bulan Ramadan itu lupa memasang niat, hari pertama masang niat, hari kedua masang niat, hari ketiga ingat aja bersahur, hari keempat ingat bersahur, masang niat. Ternyata hari kelima ke anak malam jauh ada ingat bersahur, apa hari memasang niat. Nah, ini paksa bodoh. Karena menurut Imam Syafi'i yang dipertagih niat wajib memalamkan niat itu wajib di malam hari mandapnya menurut Imam Syafi'i. Nah, tetap kita kodok supaya sah menurut Imam Syafi'i, tapi kita sudah dapat pahala dengan sebab memasang niat seperti Imam Malik tadi. Tetap aja dia berpuasa. Jangan dia berimsak. Ada kan bagian, ada kan bersahur, bolehnya makan siang ada bulan, tetap dia 4 jam buka, kayak orang menghadap buka aja. Kalau memang ibaratnya dahulu jadi ingat bagian dia orang tadi apa ya Pak? Makan darah siang ini ya, pokoknya mandi ya. Kayak mana dia, ada boleh makan, tetap dia imsak lah. Ada boleh dia makan, ada boleh dia minum, kalau itu cari kawan. Mau panas banget, tesnya ya, telaga, kau masak, begini ya, ada boleh. Nah, yang dimulai imsak, menahannya aneh. Bila orang buka, puasa lagi ada puasa. Tapi menurut Imam Malik, nya sah puasanya. Karena memasang niat adalah paham apa? Paham ya? Jadinya ada perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik niat yang nawaitu sauma gadita itu cukup 1 kali aja, andaknya di panggulaan di hari pertama bulan Ramadan, cukup sekali aja. Beda dengan Imam Syafi'i. Kita kan Imam Syafi'i, mayoritas orang Indonesia memakai Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i ya diputar di niat di kulilailah. Setiap malam itu wajib memasang niat. Kalau ada 1 malam kan dikata niat, maka ada memasang niat kan, maka wajib mengqadha di bulan Ramadan. Nah, wajib mengqadha di bulan Ramadan. Saya kira kita sah dalam puasa itu, kita mendapatkan keutamaan dan pahala di bulan Ramadan. Lalu hendaklah kita mau berhati-hati memasang niat bertaklid kepada Imam Malik. Ingat, ibu-ibu? Ya. Kalau pertanyaan? Memasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita memasang niat awal pertama kita bulan Ramadan, kita masang niat setelah kita sholat sholat maghrib boleh. Bukan setelah sholat maghrib sih, setelah sidang isbah diumumkan. Oh iya. Ya setelah sholat maghrib itu kan umumnya memantau amal hilal, memantau hilal. Nah, sidang isbat ujar MUI Majelis Ulama Indonesia. Hari ini hilal Kalihata. Esok kita berpuasaan tanggal 1 Ramadan akan jatuh pada esok hari puasa. Di situ kita masang niat. Nawa itu sholat wajib. Ada lupa di syahr Ramadan. Hadi saat inilah kemudian pasang ulang niat sahaja bertakbir kepada Imam Malik yang memperbolehkan dan mengharuskan memasang niat 1 kali dalam sebulan penuh karena Allah Subhanahu di bulan puasa untuk membuat bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kayak malam suka baca Al-Quran ini. Makanya kalau kita di sembahyang tarawih itu untuk tarawihan sebelum bersalaman, sebelum Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sebelum itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawman hadin ahadati fardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa iya. Kita ini kan suka puasa itu kan ada doa. Membaca doa dulu kan atau berbuka dulu? Puasa. Doa dulu. Apa doanya baca apa? Oh ya. Jujur. Bukan kesalahan sebetulnya, bukan berdosa ada, cuma salah jujur Pak. Salah jujur salah. Sebetulnya Allah melakukan betul itu setelah dia makan. Nah jadi ketika dia berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina itu doa makan. Itu mesti makan tuh. Kalau dia mau langsung tuh itu makan. Alhamdulillah alladzi at'amani hada wa razaqani min apa ini dari Allah ini wala wah ini Allah langsung tuh kita aman tuh ala kita atau bisa juga dia makan misalnya kita bisa Bismillahirrahmanirrahim Muhammad baik lagi merasakan wakina ada makan kurma aja begini ya kan kurma ya Allah kurma bagus lagi kurma dua bagus lagi nah kalau lagi baik kalau kita baik ya jadi apa namanya minum dulu lah minum apa namanya baju jam-jam oke baju jam-jam yang orhan baju jam-jam oke baju jam-jam yang apa kurma itu harus ada mana nama makan kurma kecil tuh sedikit 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, sarung, 3 sarung. Ada makan juga makan enggak? Ada makan aja apa hasil lagi? Contoh makan kurma aja, ya kalau untung masih doang. Jadi berarti iftar namanya iftar. Nah, bukan dulu makan dulu yang baik kurma, yang makan berat. Ayo kalau mereka tanya. Bang ada yang sudah dijawab sini kan tidak tanya lagi. Iya tanya. Ya, jadi membacanya itu melakukan itu ibarat makan, imbang. Sebaliknya Qur'an itu artinya Allahumma la asumtu. Ya Allah kepadamu aku berbuka. Sumtu kalimatnya pedal nabi. Aku berbuka. Ya Allah pun sudah berbuka. Modelnya itu. Pedal mandi, sholat. Nah, somaya subuh. Ayo, apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, nah jadi setelah kita makan
Oh ya. Setelah itu baca Al-Fatihah kita ada maknanya ya. Jadi kita tatkala hari pertama bulan Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan tepatnya di malam hari kan, dianjurkan memasang niat yang bertaklid kepada Imam Malik, karena Imam Malik memperbolehkan memasang niat cuma 1 kali dalam 1 bulan. Beda dengan Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i wajib memasang niat itu setiap malam. Yajib tabyiidun niat di kulli lailah, setiap malam. Bagaimana taklidnya? Kepada Imam Malik saja tuh bertaklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan memasang niat 1 kali dalam 1 bulan untuk berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita memasang nawaitu shoma Qadir ada yang berdikah Ramadan di sana lillahi saja berpuasa esok hari bulan Ramadan wajib atasku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita memasang niat itu juga kita dianjurkan memasang niat ibadah-ibadah yang lain. Hari pertama bulan Ramadan pasang niat, insya Allah di bulan Ramadan ini aku khatam Quran 10 kali khatam. Niatnya barang bro, niatnya dapat kali niat. Insya Allah bulan Ramadan ini aku istiqomah tiap malam sembahyang tahajud. Insya Allah bulan Ramadan ini aku akan sembahyang tasbih tiap malam, tahajud tiap malam, hajat, taubat segala macam. Al-Quran sehari 2-3 juz, kemudian pulang salawat 1000, istighfar 1000, sedekah tiap hari, membukakan orang tiap hari. Kamu hari ini Allahumma inna fi rizqi, Allahumma inna rizqi fis sama Fa'azirhu. Ya Allah, kalau dari rezeki di atas langit, turunlah. Wa inna fil ardi wa akhrijhu. Amun yang di dalam bumi, Allah. Apalagi wa inna itu kan sembahyang duha dan kudus ya. Sembahyang duha, jangan tadinya. Sembahyang duha, jangan sembahyang duha ya. Ini untuk kegiatan majelis kita ke depannya di mana untuk bulan puasa. Iya. Aku yang sambil naik. Aku yang naik. Karena tadi malam ada yang sedia ya. Jadi untuk kegiatan majelis kita ke depannya, nanti kita nanya dulu sama Pak Ustadz, maunya kapan? Aku yang naik. Jadi yang terus, oke. Masuk baik. Maksudnya waktunya Pak Ustadz. Ada sama dia. Oh, hari Jumat. Hari Jumat nanti tiba sembahyang subuh atau gimana? Atau jam 2 atau jam 9? Kita berapa? Apa itu? Ya, Madura. Ini ada yang kasih
habis sholat subuh, ada yang versi jam 8. Jadi habis sholat subuh ini aku amat jadwal ini apa? Ini kita Wes sepuluh. berarti jam Jam itu. jadi ini masa Kalau iman mega apa? Ada bukan dia. Ada masalah ya. Allah terserah kita sudah. Biar kerayapan terserah ya. Udah istighfar. Oh ya, kita ini Jumat kena sudah masuk lah. Oh ya, belum lah. Karena Jumat kena kita keputusannya ya Pak. Ya Pak. Intinya ada libur ya Pak. Ya ada libur. Biasanya pesantren kami dahulu lah jam 9 jangan sejam-jam bisa jam 8 dan 2 ya. Aja berpikir dan aja saya apa? Waktu masa lihat itu misalnya kan kita itu yakin malam sudah bersih, apakah mandinya pagi atau malam kedua? Ketika berpuasa bulan Ramadan. Oke. Jujur, pertanyaannya bagus. Bisa kita junub atau misalnya air. Ya Allah. Intinya junub ya Allah. Apakah mandinya itu sebelum subuh atau setelah subuh? Sahur masih bertanya setelah ya maksudnya sebelum subuh atau setelah subuh ya pertanyaannya. Jawabannya sebetulnya paling bagus itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah. Tapi misalnya dia melakukan mandi itu setelah subuh ada masalah. Iya Pak. Ada masalahnya puasa. Ada apa? Kenapa ada yang puasa? Ada apa? Ada masalahnya puasa. Karena ini bersih sudah. Iya, tapi kan belum mandi. Belum mandi lah. Jadi maksudnya niat puasanya itu maksudnya apakah boleh waktu kita masih belum bersih, ada yang belum mandi ya? Jadi niat permasalahan niatnya lah. Oke, masalah niatnya. Tidak punya beberapa itu salah kalau makau. Jadi masalah orang yang haid atau junub mandinya ini
Mandinya ya kalau ini masalah mandi, boleh nggak pakaiannya kan kita menjual kayaknya kan ada lain, orangnya kayaknya tuh kalau boleh menjual pakai kayaknya. Ada plastik, kayak Koyoknya. Oh iya, nih pembacaan suruh sehat saum. Syarat sahnya orang berpuasa. Artinya tatkala orang ini berpuasa, ada syaratnya sah puasanya. Oke. Yang pertama Islam. Yang ada maka Islam ya berpuasa. Yang pertama. Nomor dua, orang bakal. Bukan gila, bukan kesiu, apalagi koma. Yang intinya bakal ada kesadaran, bukan pingsan lah. Yang ketiga, ingin tahu ini waktunya berpuasa. Nah, ini sudah bulan Ramadan atau misalnya ini sudah waktunya subuh, tahunnya ini berpuasa, yang waktunya berpuasa di bulan Ramadan, ini waktu berpuasa. Ada berpuasa di malam hari atau ada? Atau di malam hari aja puasa? Orang itu berpuasa siangnya, nah tahunnya waktu berpuasa tahun. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas, bersih daripada haid dan nifas. Nah, jadi kalau sudah bersih, boleh saja berpuasa ya. Tapi belum mandi dulu aja. Intinya berpuasa itu kan disyaratkan suci pas bersuci kayak wudu itu ada, kayak mandi itu ada. Lain ibaratnya kayak kita sedang itu wajib mandi besar ya loh. Kalau yang berpuasa ada, jadi biar pasang aja niat kalau bersama gadin belum mandi gue pasang niatnya mandinya enak. Enak mandinya. Ada mandi dia waktu memang jelek. Kalau sudah bersih, air sudah ada dari ini. Atau misalnya iman kumpul sama laki misalnya 5 menit lagi. Bukan nih, pilih mandi banyak tuh makan hanya mandi. Baiklah. Understand? Itu makruh aja. Ketika junub lah, ya kalau bisa berubah lah. Mau berubah lah. Sunnah itu menghilangkan makruh ya. Bodoh, nyiapin bawa makan apa-apa, mulai mandi. Mulai mandi. Enggak, ibu kalau mau main jangan dekat mau bisa makan. Nah, jadi gitu, jadi ibaratnya dia bersih misalnya, yakin bersih sudah, pasang niat, biar makan. Ya kalau yang bisa, misalnya ada waktu mandi dulu, memang tidak ada memungkinkan mandi misalnya, pasang niat yang paling penting tuh. Pasang niat, ya puasa, nah kemudian ya mandinya setelah subuh. Tapi hati-hati Bu. Tatkala impian mandi wajib itu kan lubang-lubang itu kan dimasuki dengan air loh. Di antara pembatal puasa masuk sesuatu ke dalam rongga. Nah, dia bulan Ramadan, boleh ngorek talinya, mau ngorek talinya pakai jari tidak apa-apa.
pakai tambang, jangan mana kok dihidupin makanya. Bulan Ramadan kan udah lagi, kalau yang malam nggak ada masalah. Lah, suntik. Kalau nyoba suntik di bulan Ramadan, selama suntik itu ada menyegerakan, ya, ada menyegerakan ada masalah. Mau ngasih gerak, mesti kami ya. Atau infus naik, infus itu yang saya buat itu kalau makan minum kalau ada apa-apa, infus. Itu yang ada. Nah, kalau suntik itu lah, ya deh, dilihat dulu suntiknya ini menyadarkan atau ada. Jauh kalau bisa jangan, kalau bisa. Kalau dulu jangan membedakan nanti. Sini ada dokter, mas ya dokter. Oh, mungkin pernah positif ada masih dia yang pokoknya yang mengandung yang dapat menyegarkan badan, badan itu peloyo-loyo, wah dokter, bicara masih dia, ini ada apa-apa, teman-teman, ya loh. Ya cuma kalau bisa suntik itu jangan di siang hari bulan Ramadan, malam aja. Ya walaupun masalah suntik ini macam-macam pendapat ulama. Tapi kalau yang infus itu sudah sepakat ulama boleh, ya kan? Dan secara logika ya. Ya infus kan sebenarnya kita makan kalau infus itu apa ganti makanan? Nah, tapi kalau suntik ini macam-macam ulama berpendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat, ada yang mengatakan tidak boleh, ya macam-macam. Nah, wallahu a'lam. Sudah? Oh ini minta apa nih? Afdhalul zikri fa'alaman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu khairan wa baligh wa taqabbal sawaba ma qara'na min Qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna bihamdi wa ma sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nasila wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan min dzalika wa min hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila arwahi abadi wa anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi ajma'in. Bismillah arwahi wa sahabatu wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bismillah arwahi arba'ati a'immatin bismillah arwahi kulli walid wa masyaril ardi wa maghribiha barik wa ba'di aina ma kanu halal ya maulana ya rabbal alamin. Bismillah arwahi arba'ati a'immatin mujtahidin wa muqallidin fid din wa ulama al-aqil wal fuqaha والمفسر وسلف الصوفية والمحقق وأولياء الله أجمعين والتوابع مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى رب من كان إقرارها هنا باسمه وطول ذلك من أجل خصوصا إلى رب سودي وسودي ويونور بن كاريونو كاريونادي wa ila ruha al ibu
nalika binti Orono Karyo Allah ja'alu fida'a lahum minana wa bikara lahum minana wa najata lahum minana Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa walidina wa walid usuli wa fu'ihmil afwa man dhali au maqarabahum min amadil muslimina ta'afa'an mushkala sa'id wa dhakrahum majami birrahmah wa ridwan wa sila ya basihadina ya manan su'ila wa idha su'ina ala Allah bihuri kisarana wa balik idara واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا فلا تخيب بفضل ولا تكن على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أحييتنا عليك غير مفتون ولا ضال ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم